Pak Camat, apa nih langkah pertama yang diambil jadi camat? Udah langkah apa yang diambil nih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muthalib, camat di Kecamatan Tapos per tanggal 13 September 2021 sudah aktif untuk menjalankan pemerintahan di Kecamatan Cimanggis. Tentu buat saya pribadi bahwa wilayah Kecamatan Tapos ini masih terbilang asing. Karena itu saya punya program yang saya sebut sebagai Rambah Tapos. Ya, Rambah Tapos dari ujung ke ujung dari bahasa Depok itu. Dari kidul sampai ngalor, dari kulon sampai Lewetan. Insya Allah saya coba akan merambahnya, dan kali pertama saya melihat batas wilayah sebelah selatan dan batas wilayah sebelah utara dari Kecamatan Tapos atau Kota Depok. Di samping itu, program yang saya lakukan adalah saya berkonsolidasi terutama adalah internal di Kecamatan Tapos. Kemudian saya juga roadshow untuk juga berkonsolidasi kepada seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tapos. Ada 7 kelurahan, dan alhamdulillah di hari ketiga hari ini saya sudah bersilaturahim di 4 kelurahan dengan Pak Lurah, dengan Pak Sekel atau Bu Sekel, dan juga para kasihnya. Di samping itu juga saya mencoba untuk mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan tersebut. Ya, tentu saya punya target dalam hal ini, ya, di konsolidasi internal, konsolidasi kepada seluruh kelurahan, kemudian juga stakeholder yang ada termasuk PKK, kemudian mitra-mitra kita, Karang Taruna, LPM, KKS, dan semua mitra kita. Insya Allah saya punya target sampai tanggal 21 Desember yang saya sebutkan tadi sudah terjamah oleh saya, dan mudah-mudahan saya punya target juga dapat bersilaturahim kepada 100 tokoh masyarakat dan agama yang ada di Kecamatan Tapos ini. Tentu dalam rangka pertama untuk mengenalkan diri, bersilaturahim, minta restu, minta ridho, minta doa dari tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tapos. Mudah-mudahan saya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Tapos. Dan itu saya awali dari tanggal 13 September sampai tanggal 21 Desember 2021. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan, program Rambah Tapos. Tentu juga di samping itu saya minta masukan dari tokoh-tokoh yang saya temui ketika saya melakukan kegiatan ini. Itu barangkali. Pak Camat, ini kan udah 4 nih. Ada temuan apa nih Pak Camat yang menarik? Ya, ada beberapa hal yang diceritakan oleh kelurahan yang saya datangi. Di antaranya adalah beberapa potensi yang ada di Kecamatan Tapos. Di antaranya potensi yang terkait dengan UMKM, ya. Kemudian juga ada laporan tentang sampah, dan beberapa hal yang disampaikan oleh warga ke kita dan juga tokoh masyarakat yang sempat saya temui, termasuk juga teman-teman yang ada di kelurahan. Dan tentu ini menarik, yang mudah-mudahan ke depannya yang berupa potensi-potensi ini bisa kita kembangkan, yang permasalahan sedikit demi sedikit bisa kita atasi. Dan tentu ini kita harus bangun kebersamaan, kita bangun sinergitas, kita bangun juga komunikasi, kita bangun juga koordinasi dari semua unsur yang ada di Kecamatan Tapos. Utamanya adalah yang perlu kita bangun kebersamaan, kekompakan di internal kita, yaitu di kecamatan, di kelurahan. Ini yang saya sampaikan juga kepada teman-teman yang sempat kami datangi, bahwa pentingnya untuk membangun komunikasi dan koordinasi di antara kita. Di samping saya mengajak kepada teman-teman untuk bisa memahami, mendalami tugas dan fungsinya masing-masing. Ini ada yang menarik nih Pak Camat. Tadi tentang sampah, itu ada solusinya nggak Pak Camat? Saat ini apa yang diambil nih? Tentu terkait dengan sampah, karena kita juga punya mitra, ya, dalam hal ini ada DLHK, ya. Hal-hal yang kita tidak bisa atasi
karena mungkin kita juga sebagai unsur pemerintahan kecamatan punya banyak keterbatasan dalam menangani sampah ya. Buat kita baik kecamatan maupun kelurahan, tentu yang kita bangun adalah membangun kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, bahwa sampah yang diproduksi oleh masyarakat itu sebenarnya adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Ya, ini yang perlu kita bangun. Karena itu kesadaran ini ya baik dari kecamatan maupun dari kelurahan, nanti untuk warga-warganya ini diberikan sosialisasi secara masif, sehingga kemudian harapannya adalah terbangun kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain organisasi yang ada, komponen masyarakat yang ada yang memang peduli sampah, diantaranya adalah bank-bank sampah yang ada di kelurahan-kelurahan. Hal yang tidak kita bisa atasi tentu ada leading sektornya, ada DLHK. Dalam hal ini kita juga bisa bersinergi dengan teman-teman DLHK. Ya, ini harapan kita. Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sampah nih. Rencana ada ambil tindakan-tindakan Ya yang pasti kan preventif. kalau membangun kesadaran masyarakat itu selain sosialisasi secara masif, ya kalau punya kesempatan tentu kita bisa dalam pertemuan tertentu kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Di samping mungkin setelah ada edukasi tentu juga ada semacam efek jerak kepada masyarakat. Nanti insya Allah kita akan rapat dengan para lurah, apakah kita nanti bentuk satgas di dalam hal ini, sehingga nanti di samping kita memberikan sosialisasi, barangkali kita juga harus memberikan efek jerak berupa hukuman kepada masyarakat. Dan hukuman yang kita terapkan tentu hukuman sebatas memberikan supaya warga itu punya efek jerak bahwa sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Ya tentu dalam hal ini pemerintah memang banyak kekurangan. Kami di kecamatan untuk menutup kekurangan tentu sekali lagi akan berkoordinasi kepada DLHK. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dedi dan Bang Agus. Hari ini ada kegiatan vaksin tahap ketiga di Kecamatan Tapos, dan kegiatan vaksin tahap ketiga ini berlangsung selama 3 hari, dimulai hari ini, hari Rabu tanggal 15, 16, 17, nanti berakhir di hari Jumat. Target kita untuk hari ini sebanyak 1.300 sasaran, dan hari ini yang kita undang untuk melaksanakan vaksin ada 3 kelurahan. Winanggung dia punya target 300, kemudian Sukatani sekitar 1.000, kemudian ditutup juga dengan Kelurahan Tapos. Jadi secara keseluruhan sebenarnya hari ini kita punya sasaran 1.300 ya untuk 3 kelurahan. Besok disusul dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Dan saya lihat antusias masyarakat masih tinggi untuk mengikuti vaksin. Vaksin hari ini jenisnya adalah Sinovac. Ya. Ini untuk warga Tapos saja atau umum atau gimana? Ya, khususnya memang warga Tapos, tapi kalau kemudian ada warga lain yang berKTP Depok masih kita akomodir, termasuk juga warga lain yang punya keterangan domisili juga masih kita akomodir untuk bisa vaksin di sini. Ya tentu memang prioritas utama adalah bagi warga Kecamatan Tapos. Pak Camat, ada kendala-kendala nggak sih pas di Tapos ini Ya, dibandingkan di tempat? Kalau Tapos ini sebenarnya dari kegiatan vaksin boleh dikatakan sudah cukup berpengalaman ya, karena selain dilaksanakan oleh pemerintah juga dilaksanakan oleh pihak-pihak lain ya, dari TNI, dari kepolisian, di beberapa tempat sudah berlangsung. Dan teman-teman yang mengikuti kegiatan ini dari mulai nakes kemudian infunter ini sudah terbiasa ya melakukan kegiatan ini, dan sepertinya semakin ke sini kendala sudah bisa teratasi. Ya hari ini saja saya pikir ini sudah sangat tertib ya dalam pelaksanaannya. Pak Camat, dari target 1.300 itu berapa nakes yang diturunkan? Hari ini termasuk ada bantuan ya, ada bantuan
dari Wisma Atlet ada 18, ya kemudian kita sendiri ada 12, ya kemudian inputer lebih dari 20, ya. Ini kegiatan hari ini didukung oleh tenaga nakes yang internal kita saja ada 12 dari puskesmas dan juga inputer. Inputer ini rata-rata kelurahan menyertakan dua orang inputer dan ditambah dengan dari Wisma Atlet. Wisma Atlet selain jadi inputer juga ada tenaga screening dan ada nakesnya. Itu mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta mensukseskan program vaksin tahap ketiga ini, dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Tapos yang dengan kesadaran tinggi untuk bisa bisa membangun kesehatannya, antibodinya, dan siap untuk divaksin. Terima kasih kepada seluruh warga Tapos. Mudah-mudahan target pencapaian vaksin di Kecamatan Tapos semakin hari semakin meningkat, dan pada akhirnya target kita bisa kita capai 70% insya Allah. Pak Camat, makasih banyak. Ya. Taposnya dong, belum ada gue nih.